Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tugas eh, dari Pak Adianto. Di sini untuk coding Arduino sendiri saya menggunakan master ya. Jadi di sini pertama-tama itu karena kemarin saya sudah coba beberapa kali dan eh, kadang itu nggak bisa ya. Jadi saya di sini memposisikan yang Arduino di sini saya memposisikan node MCU ini sebagai master. Jadi dia sebagai server. Nanti untuk PLC SIM-nya dia juga server sama Python-nya dia juga server. Jadi nanti dia ada gateway untuk membukanya. Jadi nanti saya akan bahas juga. Di sini saya akan bahas Arduino-nya dulu, coding Arduino-nya. Di sini saya mengimport ESP8266 Wi-Fi, Modbus IP, password, sama ini saya ada coding untuk menambah dan mengurangi jumlah button ya. Di sini ada Wi-Fi bagian, jadi di sini kita kasih dulu ini pin mode-nya. Di sini ada 2. Kemudian untuk MB serve-nya sendiri kita start di sini. MB Harek ini di sini juga ada. Di sini ada 3. Saya menulis di Harek 8, 9 dan 10. Jadi di sini untuk pertama, jadi dia nanti akan menulis nilai button. Di sini button ini sebagai misal stimulan ya, kayak dia itu bisa memberikan nilai. Jadi seperti counter. Jadi dia nanti di counter ini yang button 1 untuk menambahkan, button 2 ini untuk mengurangi, dan kemudian untuk yang nilai ketiga ini saya isi random value. Jadi dia ini kayak simulasi sensor. Kemudian kita hubungkan ke keep server egg. Di sini apa sih keep server egg? Keep server egg itu dia itu berfungsi sebagai gateway. Jadi gateway di sini dia itu bisa menghubungkan beberapa perangkat Modbus yang kemudian fungsinya itu difungsikan sebagai misal kita ini kan pakainya master dan master kan. Kita bisa menjadikan salah satunya itu sebagai slave. Jadi di sini tadi kan ini kita inputkan saja ini di sini IP yang ada pada node MCU yang tadi, kemudian kita tulis nilai harek atau nilai ini, nilai register yang ada di ESP8266 tadi. Di sini ada 3 sama, kemudian kita akan mau mengkonekkan ini dengan coding dari tiap portal. Tiap portal ini kita pertama itu kita coding seperti tutorial kemarin, yaitu menghubungkan tiap portal dengan Modbus pool. Itu kan sudah connect. Kemudian di sini IP-nya dari itu PLC SIM itu kita masukkan di sini juga. Jadi dia di sini di channel 4. Saya taruh di channel 2. Di sini di channel 2 ini dia ini adalah register yang saya daftarkan ke Cape Server Egg. Dia itu register dari PLC SIM. Jadi di sini PLC SIM itu ada sekitar 1 2 3 6 7 8 9 10, ada sekitar 10 register yang saya daftarkan. Di sini jadi untuk menghubungkannya sendiri, jadi kan tadi ada ESP866 tuh PLC SIM. Jadi di sini di-linkkan. Jadi pertama inputnya ini MB ESP8266 ini digunakan untuk mengatur output dari channel 2 device 1 PLC SIM 8. Jadi dia nanti input ini dapat menulis nilai sesuai nilainya disamakan dengan nilai ESP8266 ini disamakan ke PLC SIM 8. Jadi nilainya akan sama. Jadi seperti dia ini menulis ke PLC SIM. Jadi seperti gateway gitulah intinya. Di sini ada 8266, ada 3, kemudian Python-nya itu ada sampai 8. Karena Python ini nanti dia bisa menulis dan juga membaca juga. Kemudian untuk coding di PLC maksudnya di SIM-nya ini kita buka dulu.
Di sini kita lihat di sini. Di sini kan ini blok pertama ini untuk Modbus servernya kayak kemarin. Di sini ada juga blok yang tadi kan ini kan sudah membaca kan ceritanya. Dia itu ada stimulan yang sensor tadi, random, nilai random ini. Nilai random antara 0 sampai 27648. Jadi nanti di sini di PLC SIM-nya tiap portal ini dia itu nanti dia akan menormalisasi nilai dari 0 sampai 27648 tadi ke menjadi nilai persen atau analog input. Nanti analog input ini dia akan di scale lagi di scale X ini. Nanti dia ada nilai minimal dan nilai maksimal. Outputnya ini bisa dilihat nanti akan diteruskan ke data block 2 read 11 atau di sini. Kita bisa lihat ini, bisa kita go online karena kita kan sudah mendownload ini. Kita bisa go online dan kita lihat saja ini nilainya berapa. Di sini nilai dari data block read 11 ini adalah hasil dari operasi yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian nilai read 9 ini tadi adalah kan ada 2 decrease button dan juga yang untuk menambahkan juga itu. Jadi di sini kita ada 2. Jadi kita bisa atur juga ini 2 ini. Jadi kita bisa mengurangi dan juga menambahkan nilai dari read 9 ini. Di sini saya juga membuat coding untuk misal kita melihat nilai read 9 ini kita kan samakan dengan 50. Kalau dia 50 dia akan membuka relay 1. Jadi kita bisa lihat misal kita kurangi sampai 50 dia akan menyalakan relay 1 ini. Di sini ada blok lagi, di sini saya blok ini untuk menyambungkan relay 1 ini ke nanti dia itu ada di factory IO. Jadi nanti ini saya hubungkan juga ke factory IO. Jadi di sini nanti ada tiap portal ESP8266, juga ada satu lagi nanti ke Python. Untuk Python sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk tiap portalnya sendiri ini seperti ini saja. Untuk blok-bloknya ini juga masih sama. Jadi untuk yang beda itu ini blok ini untuk merubah nilai tadi bool tadi, dia kan tadi nilainya 1. Kan karena dia nilainya boolean, dia itu kan mau di outputkan ke nilai integer. Jadi kita harus rubah boolean ini ke nilai integer. Jadi nanti boolean ini dirubah ke integer ini. Kemudian untuk kita lihat untuk factory IO-nya sendiri. Kita bisa open di tugas sepeda ini. Jadi di sini kita bisa lihat ini, kita drivernya kita lihat. Tunggu sebentar karena di sini kan kita ada ceritanya tadi kan kita ada simulasi sensor yang tadi. Simulasi sensor ini saya sambungkan ke factory IO di sini di digital display. Jadi nanti dia akan dilihatkan di sini. Kemudian di PLC SIM 11 ini dia ada build conveyor. Build conveyor itu nilai boolean tadi yang udah di-convert ke nilai integer. Jadi kita bisa start itunya. Start simulasinya. Nah, jadi di sini dia langsung membaca nilai yang tadi, yang dari tiap portal. Untuk menghubungkannya sendiri di sini kan kita pakainya tadi keep server X ya. Di sini keep server X ini dihubungkan ke
Factory IO melalui driver ini. Driver ini di sini kan OPC client data access. Jadi ini dia bisa dikonfigurasi, kemudian kita tambahkan server keep server F6. Di sini kita bisa, di sini saya tadi namanya adalah PLC SIM, kita tinggal browser. Jadi nanti dia akan kelihatan semua ini nilainya. Maksudnya yang saya yang sudah saya siapkan tadi, PLC SIM atau apanya itu tadi. Di sini dia udah jalan. Kemudian untuk menghentikannya kita tadi bisa pakai button yang kita pakai untuk menulis tadi nilai tadi. Misal kita lihat di tiap portalnya dulu. Di sini kita bisa lihat di tiap portalnya. Ini karena nilainya 50, dia akan berjalan terus. Selama nilainya masih 50 dia akan berjalan karena dia kan input dari relay yang tadi. Relay tadi nyala karena nilainya ini 50. Misal kita ganti 51 dia akan berhenti. Misal kita balikin lagi ke 50 dia akan jalan lagi. Untuk ini nilai ini sendiri dia itu kan dari konversi dari simulasi sensor tadi kan. Dari nilai random yang saya coba simulasikan sebagai sensor. Di sini dia akan berjalan terus seperti normal. Terus setelah ESP-nya yang saya coding tadi, untuk coding buttonnya itu ada dua ini kan, ini yang ini untuk menambah, yang ini untuk mengurang. Jadi yang seperti di video tadi ini buttonnya, ini koneksinya kayak gini. Jadi ini untuk pin D2, ini untuk pin D3. Udah, jadi ini nanti diaturnya seperti ini saja sih. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Tepansyah dengan NIM 211440031. Di sini akan melanjutkan penjelasan tentang cara menghubungkan ESP8266 ke tiap portal dan juga Factory IO, dan juga menghubungkan codingan Python ke tiap portal. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana dari saudara Dodi sudah dijelaskan bagaimana cara menghubungkan ESP8266 ke tiap portal, dan juga bisa mengontrol di Factory IO-nya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana dari codingan Python yang ada menggunakan aplikasi VSCode itu bisa memberikan memasukkan perintahnya, memberikan perintah gitu, setelah itu diterima oleh si tiap portal, dan juga bisa membaca nilai yang ada pada tiap portal nanti. Nah, di sini ada codingan Python yang sudah saya bikin, dimana pertama-tama dalam codingan ini tuh kita harus mendownload dulu PY Modbus TCP client. Setelah itu kita deklarasikan dimana ini memiliki IP. Nah, IP itu nanti adalah IP dari si codingan ini sendiri. Nah, di sini di dalam codingan itu ada perintah membaca dan menulis, dimana di sini saya membuat batasan sampai 6. Jadi nanti saya bisa mengirimkan perintah dari VSCode ini ke tiap portal yang akan dibaca oleh tiap portal nanti. Nah, dan juga di sini si VSCode-nya bisa membaca nilai dari yang ada di tiap portal. Jadi kayak dua arah gitu, dimana tiap VSCode-nya ini bisa memberi perintah ke tiap portal dan juga bisa membaca yang ada di tiap portal gitu. Nah, ini bisa saya mulai langsung. Jadi setelah saya mulai, saya berikan masukan misalnya angka 87. Nah, di sini enter the bit to address 0, berarti maka nanti pada read 0, maka kalau saya tulis nilai berapa aja,
maka nanti nilai tersebut akan dibaca oleh tiap portal itu sama dengan yang ada di Viscode. Nah, selanjutnya juga saya bikin nilai bebas 76 akan dibaca oleh di duanya 76 juga. Selanjutnya sama seperti itu juga ada 3 sampai 6. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa saya sudah memberikan perintah di Viscode atau memasukkan nilai perintah nilai, dan di mana itu perintah nilai tersebut terkirim ke tiap portal. Nah, jadi masuk di tiap portal ini kita bisa melihat dan membaca bahwa nilai tersebut sama, gitu, tersinkron. Oke, ini sebenarnya untuk codingannya itu saya juga berpatokan pada AI ya, jadi membuatnya juga sendiri dari AI. Saya cuman copy paste dari AI. Untuk seterusnya baru di custom sedikit. Mungkin cukup dari saya tentang penjelasan bagaimana menghubungkan codingan Python ke tiap portal menggunakan aplikasi Viscode. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.